Assalamualaikum. Bisa nih kamu kembali. Ini Bergabung lagi Bu. ini Bu Misna ini setelah ini berturut-turut Bu, langsung nanti dengan Pak Taufik kemudian Maaf eh, Pak. Mbak Ernawati. Saya kira langsung saja singkat Mbak Reni bisa disampaikan poin-poin apa yang telah dicapai berkaitan dengan gagasan aktualisasi, kesimpulannya bagaimana ketika ada peningkatan, indikatornya bagaimana, monggo disilahkan. Terima kasih atas waktunya Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja untuk aktualisasi saya, judulnya adalah penerapan strategi Everyone is Teacher Here dalam rangka meningkatkan hasil belajar siswa kelas 5 pada mata pelajaran PAI di SDN Sumber Uringin 01 Kecamatan Kelaka, Kabupaten Lumajang. Adapun untuk keseluruhan kegiatannya jumlahnya ada 9. Yang pertama adalah melakukan konsultasi dengan kepala sekolah dan juga wali kelas 5, kemudian menyusun bahan pembelajaran, kemudian yang ketiga melakukan sosialisasi terkait penerapan strategi, kemudian ada pretest, ada pemetaan, kemudian ada kegiatan pembelajaran, kemudian ada kegiatan post-test, dan ada penyusunan yang nantinya akan dilaporkan kepada kepala sekolah dan juga penyusunan laporan aktualisasi yang akan saya sampaikan di seminar kali ini. Kemudian dari ke-9 kegiatan tersebut, kesimpulan dari keseluruhannya adalah bahwa terjadi peningkatan hasil belajar dari sebelum dilaksanakannya strategi tersebut dengan setelahnya. Hal ini bisa dilihat dari kegiatan pretest yang saya berikan, yakni sekitar 17 siswa jumlahnya, yang 3 mencapai KKM yaitu 70, sedangkan sisanya 14 tidak bisa mencapai KKM dengan nilai terendah 10 dan nilai tertingginya adalah 80. Kemudian setelah diterapkannya strategi Everyone ini, ternyata jumlah siswa yang mencapai KKM berhasil, jumlahnya ada 13 siswa, sedangkan sisanya 4 masih belum bisa mencapai KKM. Kemudian nilai terendahnya adalah 50 dan nilai tertingginya adalah 50 dan nilai tertingginya adalah 90, yang kesemuanya sudah saya lampirkan di lampiran. Nah, dari ini semua bisa dilihat bahwa siswa yang sebelumnya hanya 3 siswa yang mencapai KKM, setelah diterapkan strategi ini ternyata bisa meningkat menjadi 13 siswa meskipun tidak bisa meningkat sebanyak 100%. Kemudian untuk kendala yang saya hadapi di sini adalah pada saat penerapan strategi, para siswa saya masih ada beberapa yang masih malu-malu atau masih malu-malu untuk menerapkan strategi ini, mungkin karena belum terbiasa. Dan juga masalah karena adanya surat resmi pemerintah yang harus meliburkan itu Bu, seharusnya saya melaksanakannya tanggal 17, saya ajukan dari jadwal sebelumnya yaitu tanggal 16, namun keseluruhan kegiatan alhamdulillah bisa terlaksana dengan baik. Demikian dari saya kembalikan lagi kepada Bapak Satya. Terima kasih Mbak Reni atas poin-poin yang disampaikan. Bu Misna ini silakan untuk testimoni terkait yang dicapai oleh Mbak Reni Dwi Utami, disilakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Sebelumnya Bapak Ibu penguji dan pembimbing, mohon maaf situasinya saya dekat masjid. Jadi kalau di samping dekat masjid juga itu dekat bengkel, jadi suara-suaranya mohon maaf sebelumnya. Dan langsung saja testimoni saya tentang penjelasan aktualisasi dari Mbak Reni itu sudah jelas dan dapat saya terima. Kemudian penerapan strategi ini juga dapat meningkatkan hasil belajar siswa, tentunya sangat membantu, dan untuk peningkatan dan kemajuan belajar siswa juga untuk memenuhi tercapainya hasil belajar. Yang berikutnya, kegiatan ini saya kira sudah menunjukkan kompetensi seorang pendidik, dan mudah-mudahan ini berkelanjutan, jangan berhenti untuk memenuhi kewajiban sebagai peserta latsar saja Mbak Reni. Mudah-mudahan ini berkelanjutan dan terus berinovasi. Terima kasih. Terakhir, saya kira sudah memenuhi poin-poin dari Aneka, dan saya sangat mendukung Mbak Reni. Mudah-mudahan Bapak Ibu penguji dan pembimbing ini memaklumi kekurangan Mbak Reni, dan juga saya
kasih. Bapak Ibu penguji dan pembimbing. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Misna ini. Langsung saja Bu Eko untuk evaluasinya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Mentor, Mas Satya selaku moderator dan Mbak Reni selaku peserta LAPSAT. Saya ingin klarifikasi. Yang pertama, yang disimpulkan oleh Mbak Reni tadi apa? Nilainya Bu, pencapaian nilai hasil belajar dari sebelum. Baik. Jadi aktualisasi ini tujuannya untuk meningkatkan Hasil belajar. hasil belajar. Nggih. Nah, di tujuan kamu kok tidak ada itu di halaman berapa itu? Oh nggih. Halaman 4. Bab 1. Nggih, nggih. Nggih. Iya, tidak ada. Ditulis toh? Nggih. Nah, itu yang mestinya kesimpulannya itu kok tujuannya nggak ada. Tolong Nggih. saya tulis, ya. Tuh, tujuan. Kemudian yang berikutnya kegiatan kelima. Kegiatan kelima, kamu itu kok tahapannya hanya satu. Di kegiatan kelima. Nggih, nggih. Apa itu tahapannya? Memetakan siswa, memetakan hasil belajar siswa di tes. Waktu itu kamu melakukan apa selain memetakan itu? Iya. Itu ditulis. Memisahkan antara siswa yang sudah mencapai KKM dengan yang belum. Hanya itu. Nah, tulis di situ. Jadi tahapan itu tidak boleh hanya satu. Ya. Tolong nanti tulis di situ. Itu ya. Minimal 2 nggih Bu Itu nggih. yang kedua. Ya. Minimal 2 nggih. Minimal minimal 2. Nah, tolong kalau ada yang lain tulis saja di situ. Nggih. Wong namanya laporan itu menulis apa yang dilakukan. Tuh. Jadi bukan ngarang, bukan juga statement umum, tapi itu menulis apa yang dilakukan. Itulah namanya laporan. Nggih. Itu ya. Nah, kemudian berikutnya yang ketiga itu tentang analisis dampak. Apa yang kamu tulis di situ? Apabila kegiatan itu tidak dilaksanakan, apa dampak buruknya? Ya. Di tujuan kamu apa itu? Tujuan aktualisasi kamu? Tujuannya adalah untuk meningkatkan hasil belajar. Meningkatkan hasil belajar. Iya. Terus yang lain yang ditulis di situ itu tadi apa? Di mana Bu? Di dampaknya. Di tujuan itu yang kamu tulis. Di tujuannya hanya sebatas aneka saja. Nah, tujuan itu ada dua. Satu, untuk meningkatkan hasil belajar. Dua, untuk aneka itu sudah benar itu aneka. Nggih. Tapi tambahkan itu hasil belajar. Nah, hasil belajar sudah Tercapai. kamu tulis dampaknya, itu kan. Nah, kalau aneka kok belum kamu analisis itu dampaknya. Iya, iya, iya. Ya toh? Jadi analisis berkaitan dengan aneka. Ngoten. Loh lah iya. Oh, nggih, nggih. Satu kegiatan sudah kamu analisis tahu kegiatannya kalau tidak dilaksanakan menanti Iya. begini gitu toh. Nggih, nggih, nggih. Nah, aneka itu kalau tidak kamu aktualisasikan apa dampaknya? Nggih, nggih, nggih. Belum kamu tulis. Karena di tujuan kamu itu ada dua, hasil belajar dan aneka kan Nggih, gitu nggih, toh? nggih, nggih, nggih. Ya, tolong nanti ditambahkan. Itu saja mungkin Mas Satya. Nggih, terima Iya, kasih. Bisa saya evaluasi. Oke. Terima kasih. Ya, alhamdulillah tidak terlalu banyak catatan Mbak Reni. Nggih, ya. Langsung kita segera disesuaikan dan segera disampaikan kembali ke panitia nih hasil Nggih, revisinya nanti. nggih. Bu Misna ini, matur nuwun untuk mendampingi Mbak Reni. Setelah ini kita lanjut kembali ke peserta berikutnya nggih Bu nggih. Pak Imam Taufik. Terima kasih, Bu, Ke Pak. Selamat Mbak Nggih, Reni nggih. terima kasih. Sukses dalam karirnya. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama cepat ini.